Hai guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua di sana? Saya harap kalian sehat-sehat ya. Oke guys, kita ketemu lagi nih. Nah, kali ini kita akan ngobrolin mengenai apa yang namanya mau mulai dari mana. Pastinya, ini berhubungan dengan investasi ya guys. Penasaran kan seperti apa? Yuk, ikuti terus vlog kali ini. Hai guys, kita lanjutin ya vlog kali ini. Jadi sesuai tema tadi, kita ingin lebih mengenal nih tentang investasi. Tapi pertanyaan adalah mau mulai dari mana sih? Oke, sebelum ke situ, saya mau ngingetin kalian nih bahwa tepatnya di bulan Oktober ini nih guys, OJK sedang merayakan apa yang namanya Bulan Inklusi Keuangan guys. Nah, apa sih Bulan Inklusi Keuangan itu? Jadi menurut World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan itu adalah sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya nih guys untuk bertransaksi baik melalui pembayaran, tabungan, kemudian kredit dan juga asuransi. Gitu kira-kira. Nah, tentunya CGS CMB Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan efek yang terdaftar dan diawasi OJK guys, kita punya komitmen nih guys untuk mensukseskan bulan inklusi keuangan ini. Nah, oke, kalian juga pastinya tentu semangat dong ya. Oke. Nah guys, jadi balik lagi nih guys, itu tadi ya. Jadi kenapa sih kita ingin membawakan atau mengangkat tema mau mulai dari mana nih? Oke, nah pertama saya sendiri agak sedikit risau ya dan khawatir nih karena ada satu faktor yang membuat nilai uang kita itu sebenarnya di masa depan itu jadi tergerus nih. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih di sini terkait dengan rencana-rencana kebutuhan kita di masa mendatang nih. Bisa aja 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun nih ya. Biasanya kita punya rencana nih guys. Nah itu tadi faktor utama yang melatar belakangi atau mendasari saya untuk berbicara atau membawakan tema kali ini adalah inflasi guys. Nah jadi buat kalian yang belum tahu apa itu inflasi, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang-barang yang membuat nilai mata uang atau nilai uang tersebut menjadi susut guys. Nah ilustrasinya adalah misalnya gini, kita 5 tahun lalu nih kita belanja nih ya di supermarket misalnya dengan uang 1 juta nih guys. Nah kita bisa beli sekitar 15 item nih guys. Nah setelahnya 5 tahun berikutnya tanpa kita sadari dengan uang 1 juta, wah ternyata kita cuma bisa dapat 7 sampai 8 atau 10 item gitu, berkurang gitu ya. Jadi wah ternyata uang kita tuh di masa depan ternyata nggak sama nilainya dengan sekarang gitu. Nah itu tadi, nah itu karena adanya inflasi nih. Nah buat kalian yang nggak tahu, inflasi di Indonesia itu range-nya tuh sekitar 3-4% lah, sekitar 1-2 tahun terakhir ini. Nah itu tadi. Nah tentunya setelah kita tahu nih inflasi, oh ternyata rate-nya segitu ya. Nah kita juga jadi paham nih kira-kira kita bisa melakukan rencana. Tentunya rencana itu juga kita balik lagi ya ke kita masing-masing. Planning kita apa sih? Misalnya kalian tentu sudah punya planning nih 1 tahun, rencana jangka pendek, menengah, dan panjang nih. Misalnya jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Kemudian menengah 1-3 tahun. Nah, kemudian yang jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Nah, di jangka pendek misalnya kalian pengen punya mobil, ya kan? Pengen punya motor, bisa aja kan. Nah, kemudian di jangka menengah kalian sudah berpikir ingin menikah gitu ya, ingin memiliki keluarga. Kemudian di jangka panjang kalian bisa saja pengen punya rumah gitu ya, ataupun pengen di jangka menengah pengen punya rumah, setelah itu pengen menikah gitu kan. Nah setelah menikah tentunya itu biayanya juga nggak sedikit guys. Kalian harus memikirkan bagaimana biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Nah itu semuanya tentunya membutuhkan planning gitu ya, planning. Nah kemudian kita juga berpikir gitu ya, yang kita tahu biasanya kan kita menabung ya di bank gitu ya. Nah kalau kalian tahu nih ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita menabung di bank nih, tadi kan saya sudah bilang ya, inflasi 3% per tahun, 3-4%. Sementara guys,
bunga di bank ketika kita nabung itu sangat kecil banget. Jadi itu kalau saya cek terakhir itu sekitar 0,25 sampai 1,5% per tahun. Belum lagi kalian pasti akan dikenakan biaya administrasi nih, karena saldo kalian harus bisa berada di minimal berapa gitu ya, agar kalian tidak tergerus dananya karena ada biaya administrasi. Nah, tentunya kalau kita coba bandingkan antara bunga di nabung di bank dengan biaya inflasi, itu nggak sebanding guys. Jadi ini salah, ada yang salah. Nah, salah satunya kita harus ngapain nih? Tentunya investasi guys. Nah, tentunya dengan investasi kita bisa keluar nih, dan kemudian kita bisa melakukan rencana-rencana atau planning yang bisa kita sudah lakukan atau kita anggarkan di 1 tahun, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang bisa lebih smooth gitu kira-kira guys. Nah, investasi memang perlu dilakukan sedari dini. Untuk itu kita bisa melangkah dengan pertanyaan, mau mulai dari mana? Oke, nah mau mulai dari mana? Nah, tentunya ini berkaitan dengan investasi, karena kita harus melakukan investasi kan guys, agar kita tidak terjerat atau kalah dengan apa yang namanya inflasi. Oke, nah ada beberapa poin penting di sini agar kalian bisa aware dan cukup familiar dengan investasi yang pengen kalian lakukan. Nah, poin pertama adalah kalian harus mengenal dulu nih instrumen investasi itu ada apa aja sih. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini dikenal ada beberapa instrumen investasi yang cukup umum atau dikenal seperti yang namanya reksadana. Kemudian juga ada saham, ada obligasi, ada deposito, emas, dan juga properti. Nah, pasti kalian juga sudah familiar kan? Nah, kedua, setelah kalian mengetahui instrumen investasi tersebut, kalian juga harus tahu nih kira-kira modal berapa biaya atau modal yang kalian butuhkan untuk instrumen investasi tersebut. Tentunya disesuaikan juga Kak ya dengan budget kalian, agar kalian juga bisa lebih pas lah ya dalam mengatur keuangan atau mengatur manajemen kalian itu tadi. Nextnya apa sih? Nextnya adalah kalian harus lihat perusahaan itu seperti apa. Perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi itu terdaftar atau tidak di OJK, diawasi oleh OJK atau tidak. Nah, kalian bisa langsung tuh buka website OJK, kalian searching di situ, kalian bisa lihat misalnya kalian sudah menemukan perusahaan A nih misalnya ya, kalian ingin berinvestasi di perusahaan A dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan A. Nah, kalian bisa lihat nih terdaftar apa enggak nih di OJK. Agar kenapa? Agar kalian tidak terjebak, agar kalian tidak salah memilih, dan kalian tidak kalian aman dalam berinvestasi, karena memang tentunya OJK sudah mengeluarkan list-list perusahaan yang memang aman dan cukup diawasi oleh OJK itu sendiri. Oke, nah nextnya adalah kalian cari tahu nih kira-kira untuk membeli produk tersebut, produk investasi tersebut tuh seperti apa, bisa online kah atau bisa tidak online gitu atau offline. Nah, kalian harus cari tahu tuh di situ. Semudah apa kalian dalam membeli produk tersebut. Kalian bisa tanyakan ke customer service-nya. Kemudian kalian bisa cari-cari tahu di website perusahaan tersebut seperti apa, agar di sini kalian bisa mendapatkan banyak informasi baik dari skala perusahaan, kemudian juga dari skala produk-produk tersebut seperti apa. Nah, kemudian kalian tentunya jangan patah semangat. Terus belajar, terus motivasi diri kalian. Terus kalian melakukan investasi juga gitu loh. Karena itu tadi ya, dalam instrumen investasi itu masing-masing produk investasi itu berbeda-beda gitu ya jenisnya. Kemudian karakteristiknya juga. Di sini kalian terus harus mengupgrade informasi, mengupgrade skill kalian, terus update mengenai apa yang terjadi, mengapa kinerja investasi kalian tidak sesuai atau tidak sesuai yang diharapkan. Itu sangat penting sekali nih, karena tentunya ini berhubungan dengan resiko, dan juga kalau misalnya kalian bisa maintain resiko, pastinya return dari investasi kalian kan pasti akan maksimal gitu kira-kira. Nah, yang terakhir ya langsung aja investasi, action, untuk kalian bisa mulai langsung bergerak, karena tentunya kalau misalnya kalian tunda-tunda rencana-rencana yang di awal tadi ya, dari awal misalnya kalian sudah punya planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, itu bisa saja berantakan karena itu tadi kalian tidak action gitu ya, kalian keburu kemakan dengan waktu gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian belajar ada time value of money, di mana nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan di masa depan. Jadi kalau kalian kelamaan dan kalian hanya berdiam diri, tentunya kalian juga tidak bisa menikmati hasil investasi yang maksimal dengan dari waktu yang berjalan tadi guys. Oke guys,
itu dulu vlog berani berinvestasi kali ini. Semoga vlog ini bermanfaat buat kalian dan tentunya kalian juga bisa maksimal dalam berinvestasi. Sampai jumpa lagi di vlog berani berinvestasi selanjutnya. Jangan lupa klik komen, subscribe dan juga like channel YouTube kita ya guys. Sampai jumpa guys, see you.